Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karim Al-Mannan Ar-Rahim Ar-Rahman Walladhi أكرمنا بالقرآن والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ورسولنا وقدوتنا ومولانا محمد صاحب القرآن صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم وتكرم وتحنن وتعظم وترحم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. حضرة المحترمين, segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Ganceng, para guru, para alim, para masyayikh, para sesepuh tokoh masyarakat yang malam hari ini hadir di majelis rutin setiap malam Kamisnya. Kita berharap duduknya kita di majelis seperti ini menjadikan asbabiyah Allah turunkan keberkahan, amin. Duduknya kita di tempat seperti ini menjadi asbabiyah Allah tambahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Duduknya kita di tempat seperti ini menjadi asbabiyah Allah tambahkan kenikmatan-kenikmatan baik jasmani dan rohani, hingga menghantarkan kita menjadi wasilahnya kita menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tercurah terlimpah senantiasa untuk Imamud Dunya wal Akhirah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam, yang setiap tindak tanduknya, tingkah lakunya, perbuatannya, ucapannya, langkah para sahabat dan pecintanya kita ikuti. Mudah-mudahan kita termasuk bahagian daripada yang kelak mendapatkan cinta dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berhak mendapatkan syafaat pertolongannya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, lama kita nggak ketemu sebulan. Lama nggak ketemu karena sebulan. Emang sebulan sekali ngajinya. Iya. Kalau ngaji tiap maghrib rasanya kagak dah. Iya. Habis maghrib, tiap maghrib ngaji nggak? Ada ta'lim tiap maghrib. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah sekalian, saya sore tadi sempat nanya sama Mas Iqbal, kita ngaji bulan Maret sampai mana ya? Kebangetan lama ya, lupa kita. Bu Agus kitab ada di mobil, acara seharian dari pagi, Masya Allah, ini malam nanti sampai mana ya? Baru nikmatin macet dari PLN mana tuh? Jati PLN, macet nikmat banget. Saya ingat-ingat ngaji sampai mana ini. Insya Allah mudah-mudahan tidak salah, karena saya nggak pernah ngeliatin YouTube-nya.
Kita di bulan yang lalu membahas tentang hadis yang diriwayatkan dari Abi Musa Al-Asy'ari, ya, tentang perumpamaan seorang yang beriman kepada Allah lalu dia membaca Quran, diumpamakan oleh Nabi mathalul uturujjah atau turunjah. Ya, kita sebutin tuh macam-macam nama, penyebutan nama di setiap masing-masing daerah berbeda-beda. Ya, ibarat kata kayak kita mah kayak apa? Kayak limau gitu ya. Kayak limau, seger tapi enak. Enak tapi seger. Udah, nggak ada sih ini doang nih. Tahu seger, tahu enak ini. Baik, maka kita lanjut hadis berikutnya. Yang sebelumnya kita buka dengan niat mudah-mudahan ta'lim malam hari ini mendapatkan manfaat, barakah, maslahat dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى walhamdulillahi rabbil alamin. Masih kita membahas tentang fi atrafi min fadilati tilawatil qur'ani wa hamalatih, bahwa seseorang ini ketika dia baca Quran kemudian menghafalkannya, menjaganya, kemana-mana pergi dia jaga, nggak boleh lepas gitu tuh. Karena ada kan sesuatu yang kepengennya nggak boleh lepas. Nah, begitu juga Quran pengennya nggak dilepas sama kita. Kan kadang-kadang kita tuh suka begitu. Malam apal, pagi hilang. Pagi apal, sore ambiar. Begitu kita. Ya. Sampai Yasin dari kecil sampai kita udah tua. Masih keder aja keder. Di sini memang ada. Saya lihat muka-mukanya ini insyaallah apal semua ini. Ya timbang Yasin mah apal gitu. Yasin, hafal Yasin, alhamdulillah. Nah, maka diriwayatkan daripada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah, kekasih Allah, kekasih kita, beliau bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yarfa'u. Ya, beberapa bulan yang lalu pernah saya angkat kalimat ini, yarfa'u. Jadi Quran itu yarfa'. Ya, sebelum yarfa', Quran itu yanfa', memberi kita manfaat. Lalu kemudian naikin derajatnya lagi, yarfa'. Yang ketiga, wal Qur'anu yashfa'. Ya. Jadi mirip-mirip itu, yanfa', yarfa', yashfa'. Ngasih manfaat, ngasih derajat, ngasih syafaat. Jadi at semua itu modelnya ya. Manfaat, derajat, syafaat. Maka diriwayatkan dari Umar ibn Khattab, sesungguhnya Allah Ta'ala yarfa'u, ngangkat apa? Derajat, bihadzal kitabi aqwaman, daripada kitab suci yakni Al-Quranul Karim, atas satu kaum, atas seseorang, atas diri seorang hamba, wa yad'u bihi akharin, dan kemudian merendahkan selainnya. Kok bisa? Mari kita lihat. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Maka malaikat Jibril naik derajatnya menjadi sebaik-baik malaikat. Satu. Dua,
Kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril, nazala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Turun, berlanjut estafet dari Allah kepada malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril pindah kepada Nabi. Ya Rasul, ada amanat dari Allah. Apa itu? Al-Quran. Ya. Maka aku sampaikan amanat ini kepadamu sebagai wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berubah. Maka Quran yarfa, mengangkat derajat Nabi, karena dengan derajatnya sendiri Nabi sudah mulia, ditambah lagi dengan kemuliaan Al-Quran, maka Nabi menjadi sebaik-baik Nabi. Ya, akmalal asfiya wa atqal atqiya wa ajmalal anbiya. Nabi itu. Kenapa? Sebab karena diangkat derajatnya. Kemudian lanjut, diturunkan di mana? Di Makkah dan Madinah. Maka tanah tersebut berubah statusnya. Yarfa, naik derajatnya menjadi sebaik-baik tanah yang disucikan. Ya. Kemudian lanjut, Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Maka yarfa, ngangkat derajatnya Ramadan, bulan yang asal namanya Ramadan, Ramadan panas, terik, kering, tuh, menjadi sebaik-baik bulan, afdal wa akmal asyuhur. Berubah dia, yarfa, karena Quran. Pertanyaannya, kalau Al-Quran masuk ke dalam hati dan diri kita, bagaimana keadaannya? Tuh, nanya sama diri kita ini. Al-Quran sampai pada kita, berubah tidak kira-kira? Nerimain gak kita? Itu pertanyaannya. Kalau kita nggak nerimain, ya kayak tadi tuh, Yasin, tutup dah. Padahal habis kalimat Yasin apa? Wal Qur'anil Hakim. Kagak diterusin sama dia. Ya. Maka bagaimana caranya Al-Quran itu mengangkat seorang hamba? Ikutin jalannya. Maka makna daripada kalimat yarfa'u bihadzal kitab ini, betul-betul seseorang itu bukan cuman baca aja. Ada orang baca, tapi bacanya sekedar baca, borok-borok kepengen tahu artinya, baca aja udah. Bahkan kalau sudah baca dia lupa kalau dia sedang ngobrol dengan Allah. Sebagaimana ada sebuah riwayat, man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'al Quran. Barang siapa ada yang kepengen ngobrol, dialog, diskusi, komunikasi dengan Allah, falyaqra'al Quran, baca Quran. Makanya jangan heran kalau orang dulu mah baru baca Quran dikit tuh nangis sudah. Dia baca surah Taha misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ya Allah, itu Quran Pak, tidak diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala illa litashqa illa tadhkirah, kecuali buat peringatan. Peringatan buat siapa? Liman yakhsha, untuk orang yang punya takut sama Allah. Itu Quran bukan buat umat selain umatnya Nabi Muhammad, khusus bahasa kita mah khusus buat ente tuh, ambil. Kalau kita tahu betul bahwa Al-Quran itu dari Allah, sadar betul bahwa Al-Quran juga bakal ngasih syafaat, pasti kita pengen namanya kita sibuk hari-hari kita dengan Al-Quran. Makanya saya sering bilang di majelis-majelis, bukan baca Quran saat waktu luangmu, tapi luangkan waktumu untuk baca
Quran. Nah dibalik. Nanti aja saya mau baca Quran saat luang. Justru sebaliknya, luangkan waktumu buat baca Quran. Sesibuk apa sih hingga tidak ada satu ayat pun kita baca di salah kesibukan kita? Makanya ada orang nanya, udah baca Quran belum? Nanti aja, saya masih ini banget nih, tanggung banget ini. Ya pagi tuh, ketemu siang, udah dibaca Waqiah. Iya kan belum? Ntar aja kali sore ya. Buruan baca. Ini saya apa ya? Konsen saya lagi nggak fokus ini. Siang tuh. Ketemu sore, tadi udah ngomong sore kalian mau baca Waqiah. Asar, udah Waqiah, udah. Ya ntar habis asar saya baca. Karena mah tanggung, ini mau komat. Ada aja tuh pasangannya ada. Bakal ngejawabnya ada. Komat tuh, asar. Habis asar diingetin lagi sama yang dekat dia. Waqiah. Dari pagi belum gue baca. Iya, napa wirid belum kelar ini? Padahal kagak wirid tuh. Lagi ngotrek-ngotrek ini. Wiridnya ini pakai jempol. Iya apa iya? Ya emang dia iya. Emang iya. Allah. Udah tuh, lewat dah jam 4. Setengah 5 diingetin lagi. Waqiah. Iya Waqiah ya. Saya biasanya bacanya setengah 6. Ada lagi pasangannya setengah 6. Tahu-tahu yang ngingetin pulang. Dia ikut pulang. Ngapa nih ikut pulang? Di rumah aja dah bacanya, di rumah, jangan di masjid. Pulang di rumah. Ketemu. Habis adzan maghrib nyampe. Udah Waqiah. Kan lupa saya nyampe di rumah, ada aja tadi saya pegang. Belum lagi. Ya Allah. Padahal di awal pertemuan saya sampaikan, Syekhul Azhar Syekh Ahmad Thayyib Al-Azhari, beliau katakan barakatu waqtika ala qadri hadzil Qur'an min. Keberkahan waktumu di hari itu yang menentukan adalah bagaimana saat kau memberikan perhatian kepada Quran. Kalau saat itu nggak ada perhatianmu sama Quran, berarti hilang juga keberkahanmu. Maka saya tulis itu, ada sebuah Quran Syamil Quran itu, saya tulis di kalimat itu, di sampul Syamil Quran cetakan Bandung kalau salah. Saya bilang, berkahi waktumu dengan membaca Quran. Berkahi waktumu. Jadi bukan kemudian nanti aja kalau saya santai, nanti aja kalau saya luang, nanti aja pas ada waktu, nanti aja pas saat saya kondisi nyaman dan tenang, nanti aja pas saya nggak ada kerjaan, nanti aja pas saya nggak ada kesibukan. Begitu terus jawabannya. Maaf, ada yang nanya seperti itu, maka jawaban saya cuma satu. Emang hanya orang nganggur yang baca Quran? Apakah hanya mereka yang nggak punya pekerjaan yang baca Quran? Tuh, nanti lagi nganggur ya, makanya baca Quran. Naudzubillahi min dzalik. Justru kita berusaha untuk meluangkan waktu kita buat bisa tadarus Quran. Justru kita pengen punya waktu yang istimewa, karena waktu yang paling istimewa adalah saat kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya Allah, saya pengen derajat saya naik seperti derajat kadarajat salihin, seperti derajat orang-orang saleh yang nggak pernah ninggalin Quran, sibuk sama Quran. Apakah dia nggak kerja? Apakah dia nggak syughul, punya kesibukan? Sibuk. Tapi kesibukannya tidak menghilangkan satu masa, satu waktu yang dia khususkan untuk memberikan perhatian khusus sama Quran. Makanya orang-orang tua kita dulu tuh sampai punya kebiasaan, kalau saya baca Yasin mah pasti habis subuh. Waqiahnya kapan? Ya pasti di situ sebelum duha saya baca Waqiah. Antara syuruk sama duha. Terus kapan lagi? Ya antar sore saya baca Yasin lagi. Saya pasangin lagi sama Waqiah. Nggak sempat, sebelum tidur saya baca Waqiah. Terus kemudian apa lagi? Ya saya baca Tabarok dah. Habis Isya atau Ba'diyah Isya saya baca Tabarok. Itu aja, udah itu aja, mas saya nggak punya kebiasaan yang lain. Sampai nggak ada umurnya, habis dia punya wadhifah yaumiyahnya, kebiasaan hari-hari cuman itu. Ntar kalau pengen baca Yasin, nggak kaci nungguin malam Jumat. Bahkan kalau kebiasaan di Betawi orang baca ratib nungguin orang pergi umroh sama haji doang. Kalau nggak ada orang pergi umroh nggak haji, dia nggak baca ratib. Iya, ratib itu kan al-aurat wal adhkar, ya,
sabah wal masa. Kalau nggak waktu subuh, ba'da subuh, pagi ya sore. Ya. Ada al-ma'thurat, ya. Ada ratibul haddad atau ratibul atas, terserah. Tapi wadhifah itu, kebiasaan itu ajak konsisten, kontinu, istiqamah. Apalagi dengan Quran. Bahasanya apa? Syekh Mutawalli Asy'arawi sampai mengatakan begini, sesuatu itu akan layu illal Quran. Illal Quran. Kalau kita membuat perhatian kita hilang sama Quran, kita yang bakal layu. Kita yang bakal layu. Semua ini akan layu kecuali Quran. Begitu juga kullu mukarrarin mamlulun illal Quran. Sesuatu yang diulang-ulang itu membosankan, menjenuhkan, menjemukan, illal Quran, kecuali Quran. Ada di sini yang bosan jawab amin? Ada? Bosan banget waladhdallin mulu asal salat. Nggak ada. Setiap maghrib, isya, subuh, siapapun imamnya, nggak yang tua, nggak yang muda, nggak ada dia pilihan yang muda amin yang tua nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada bosan-bosannya. Wajibnya saja 17 kali kita baca Fatihah, belum sunnahnya dan yang lain sebagainya. Maka kullu mukarrar mamlul, yang diulang-ulang pasti bosan. Kita aja kalau tanya sama anak kita, "Mbak, beli es krim?" "Iya nak, nanti kita ke Indomaret." Tahu-tahu babanya lupa. "Mbak, es krim?" "Iya." Baru 2 kali udah naik tuh nadanya, bener nggak? Nggak usah anak kita, bini kita dah. "Pak, jangan lupa ya beli jengkol sepapan mah, sekilo, sama petik sepapan." Pulang balik dari pasar lupa kita. "Pak, kagak beli?" "Iya entar." Buruan. Jawaban apa kita? Sabar napa? Baru sekali itu. Bosan amat diulang-ulang mulu. Tahu saya, ingat saya. Bagi lagi. Nyampe di pasar ingatnya telur sekilo. Kagak ingat dia menjengkol sama petek. Balik ke rumah. Lah jadi beli telur. Jengkolnya mana? Sabar napa? Orang lupa. Bagi lagi. 3 kali itu. Itu udah bosan udah. Ya, bosan nggak? Diingetin 3 kali bosan. Al-Quran enggak. Nggak aja diingetin kita. Misalnya imam mau maju, "Woi, jangan lupa Fatihah ya." Nggak ada. Udah inget dia. Nggak ada bosan. Nah, kenapa? Sebab dia tahu Quran yarfa bihadzal kitabi aqwaman. Maka satu kaum ini kayak kita ini, setiap harinya kumpul mudarasah Quran, ya seperti kebiasaan orang-orang dulu. Orang-orang dulu kan begitu, ya. Kalau dia lagi kumpul, majtama'a qaumun ya fi baitin min buyutillah. Ada satu kaum berkumpul di masjid, di satu tempat, di satu ruangan, di satu majlis, min buyutillah. Ya, salah satu di rumahnya Allah, taruhlah begitu. Dia yatluna kitab Allah. Dia baca Quran, dia tilawah, wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian dia belajar, mudarasah, artinya apa ini, maknanya apa ini. Contoh misalnya, dia baca Quran, taruhlah ayat surah Muhammad, ayat ke-24 misalnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ya, misalnya, apakah bisa masuk Quran ke dalam hati-hati seseorang yang masih tertutup? Apakah bisa masuk nasihat Quran kepada orang-orang yang hatinya masih ada penyakit, masih ada dengki, masih ada benci, masih ada hasud, masih ada penyakit-penyakit yang menggerogoti sanubari seorang hamba? Apakah bisa seorang tadabbur di mana penyakit itu menutupi pintu untuk rahmat Allah masuk ke dalamnya? Itu. Bahkan di surah yang lain, surah An-Nisa, sedikit mirip dengan redaksi kalimat afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apa ia bisa kita mentadabburi Quran, masuk ke dalam sanubari kita Al-Quran, kalau kita masih mempertentangkan antara nikmat dan pemberian Allah kepada kita, masih banyak khilafnya. Ini bagaimana sih Allah ini?
Kadang-kadang dia ngasih nikmat, kudu lama banget saya nungguinnya, nggak sabar. Tapi ketika sudah dikasih nikmat justru nggak bisa syukur. Nah, gimana itu? Iya. Maka sebelum jauh kita membaca Quran tentu diawali dengan iman. Ya. Maka kita diajari nama Nabi iman, perbaiki iman. Bahkan awal-awal ta'lim kita sampaikan itu. Ya. Kita kuatkan iman kita kepada Quran. Baik, kita lanjutkan. Kemudian diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili, beliau berkata radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah kekasih Allah, utusan Allah, yaqul, beliau bersabda, iqra'ul Quran, baca Quran. Apa? Baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Maka sesungguhnya kelak di hari di mana seseorang akan dikumpulkan, dihisab untuk bertanggung jawab apapun yang diperbuat semasa dia hidup di dunia, tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Orang yang berkedudukan tinggi sampai orang yang tidak memiliki kedudukan, bahkan orang yang berharap kedudukan lalu dia tidak diberi kedudukan di dunia, dikumpulkan jadi satu. Orang yang dikasih harta kekayaan yang berlebih oleh Allah dengan maha rahmannya Allah, sampai pada titik di mana orang yang tidak ditakdir bisa menikmati harta dan nikmat dunia sama sekali. Maka kedua-duanya memiliki titik kemuliaan yang sama di sisi Allah. Manzilah itu apa? Manzilatan indallah, punya tempat masing-masing. Oh, orang kaya punya tempat di sisi Allah karena ditakdir dia punya harta benda, dia gunakan harta benda untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi fasilitas. Oh, alhamdulillah, saya mati mangkat titipan doang, ini harta. Coba kalau ana diuji kayak antum, kayaknya nggak kuat dah. Kata maaf yang diuji dengan ketidakberdayaan, maksudnya maaf, saya tidak sebut miskin ya, karena Quran bicara tentang ini di dalam surah An-Najm, wa annahu huwa aghna wa aqna ya, wa aghna wa aqna, ghin dan qaf, aghna wa aqna, dan dia Allah yang memberikan seorang hamba kekayaan, harta, kekayaan, kepribadian, kekayaan masing-masing, macam-macam nikmat, bentuknya kekayaan. Sebab orang yang kaya hatinya, orang yang bisa memberi, itu bukan karena sebab dia punya, tapi karena kekayaan hatinya yang menyebabkan dia ringan tangannya untuk berbagi. Ya, berarti laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghina an-nafs. Nggak disebut orang kaya itu karena kathratil 'ard, banyak harta bendanya, segala apa yang ada dia punya. Enggak, walakinnal ghina ghina an-nafs. Yang disebut ghina, kaya, adalah karena nih jiwanya. Ente ngasih mulu perasaan, ente lagi banyak duit? Enggak, itu kan suka begitu ya pertanyaan tuh. Wah, ente ngasih mulu, oh jangan-jangan lagi goal nih urusannya, lagi beres ini kayaknya, lagi habis dapat job. Pertanyaan gini biasa kan di lingkungan kita, biasa tuh. Padahal dia ngasih bukan karena dia punya duit banyak dan baru dapat job atau habis gusuran dan segala macam. Lah, aku ngasih karena murni ada dorongan Allah memberiku nikmat hidayah, mendorongku dan memberiku taufik, bimbingan agar aku menggunakan harta titipannya di jalan yang Allah ridhoi. Selesai. Bukan karena dia punya duit. Berapa banyak orang yang maaf keadaannya seolah tidak memungkinkan untuk dia naruh di kain celeng itu jauh lebih besar dibandingkan yang kelihatan parlante dan styles dalam penampilannya. Belum tentu, Pak. Dan belum tentu juga orang kelihatannya sebuah necis ini alamat kalau udah masuk masjid mobilnya Mercy. Ini kalau timbang ya elah cepet 200 masuk ke kain celeng.
Kita coba ya, jalan mungkin jalan itu. Tet. Saya nggak melewatin dia, kagak ditarik juga. Nggak juga, sampai habis. Diem aja, malah dia merem. Ada begitu, ada di sini ada. Alhamdulillah, emang nggak ada yang bawa mercy masalahnya. Kalau ada mercy kita tagih. Ini bawa mercy nih, duitnya. Allah. Maka Nabi nyuruh kita buat baca Quran. Baca Quran, baca aja dulu. Sebab ketika kita bertilawah Al-Quran, ketika kita baca Al-Quran, minimal Allah nuntun kita, lisan kita ini nggak sedang membicarakan saudara kita yang lain. Lisan kita ditakdir untuk tidak berbicara sesuatu yang yang tidak sama sekali memberikan manfaat. Ya, maka bersyukurlah kita saat sudah ditakdir masuk masjid, iktikaf, zikir, baca Quran. Nikmat banget itu. Ya, dikatakan dalam riwayat an Ka'bil Akhbar, ya, bernama Ka'ab Al-Akhbar. Athar ini atharatus sahabah. Jadi beliau hidup di zaman Sayyidina Umar. Kemudian beliau masuk Islam karena dari kalangan Yahudi. Kemudian menjadi penasehatnya orang-orang Yahudi. Masuk Islam. Ketika masuk Islam, dia berbicara tentang masjid, bicara tentang Quran, bicara tentang zikir. Beliau katakan, husunul mu'min, al-husun lil mu'mini thalath. Bentengnya, pagernya, pelindungnya, penjaganya orang-orang yang beriman itu 3. Salah satunya baca Quran. Ya. Kalau saya sebutnya 3-tiganya, masjid, yang kedua zikir, yang ketiga baca Quran. Kalau kita pengen pagernya kuat, bentengnya kuat, baca Quran. Contoh, kita mau keluar rumah, baca ayatul kursi. Mau masuk rumah, baca ayatul kursi. Bahkan dalam riwayat yang sahih, baca Quran. Apalagi di rumah-rumah kita, iqra'ul Quran. Di rumah-rumah kita. Fa inna syaitan yanfiru minal buyut. Karena namanya syaitan itu akan lari terbirit-birit tunggang langgang. Bahkan larinya nggak seperti lari maraton, lari biasa, lari saking ketakutannya. Kenapa? Sebab karena di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Salah satunya ayat 205. Apa itu? Ayatul kursi. Baca ayat kursi. Ya, sebisa mungkin saat baca Quran kita dalam keadaan suci, punya wudhu, ngadap kiblat, minta dengan kesungguhan oleh Allah, ya, yang maha menjaga, yang maha tinggi. Ya Rab, jaga segala sesuatu yang engkau berhak memilikinya, engkau berhak mengambilnya. Maka saya meminta kepada engkau yang maha menjaga, jaga ini harga titipanmu. Ada dulu sebuah cerita, ini saya ulang-ulang di majelis-majelis itu. Ada sebuah kisah unik. Ada seorang yang memiliki toko, ya, kalau di sini toko kelontong lah begitu. Setiap hari kehilangan uang, dia bingung, ini kok bisa hilang mulu sih, diberangkas kagak lagi duit. Perasaan tadi udah banyak yang beli, bahkan bahasanya mah udah impas, ini hilang lagi aja duit. Akhirnya apa? Dia berpikir, saya mau datang kepada orang soleh, mau minta nasihat. Saya mau datang ke orang yang ahli ibadah, saya minta nasihat. Bagaimana hati saya galau banget ini, ya, bukan urusan lain kecuali urusan yang saya sedang risaukan. Tiap hari hilang duitnya, ya, boro-boro untung kan gitu ya, balik modal kagak, hilang terus. Apa nasihatnya orang alim ini? Apa nasihatnya orang soleh ini? Apa nasihatnya orang bijak ini? Baca ayat kursi. Iqra ayat al-kursi. Baca ayat kursi. Kam marrah? Alfa marrah. 1000 kali. Masya Allah. Ini kalau model di sini nih, yakin 2000 kuat ini baca ayat kursi ini. Nah, karena beliau berharap betul doanya dikabul, langsung pulang dia, yakin betul, patuh dengan nasihat, ikuti nasihat. Wah, dapat 3 hari dia laporan. Alhamdulillah, wahai orang bijak, alhamdulillah wahai orang soleh, alhamdulillah wahai al-abid ahli ibadah, duit saya udah kagak hilang lagi. Wah, serius ente? Iya. Baca ayat kursi 1000, baca. Bagaimana bacanya? Ayat kursi, 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 ayat kursi.
Tapi 1000. Bukan perkara baca ayat kursinya hadirin. Perkaranya adalah yakinnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Maha menjaga Allah, yang punya harta juga Allah. Bukan sekedar mematuhi nasihatnya orang bijak, bukan. Tapi yakinnya kepada Allah. Ya Allah, berkahnya saya ketemu dengan orang saleh, ahli ibadah, dia pasti dekat dengan Engkau ya Rabb. Nasihatnya saya patuhi, karena nggak mungkin dia mendapatkan petunjuk kecuali dari Engkau, sebagaimana Nabi. Ya, setiap yang keluar dari lisan Nabi illa wahyun yuha, semua adalah wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nasihatnya orang soleh pun begitu, pasti petunjuk dari Allah ini. Karena beliau ambil wudhu, dia sholat sunnah dulu. Apa ini? Wah. Apa jawab? Ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Bagaimana kalau dia baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai kalimat wa la ya'udhuhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dia meyakini betul Engkau ya Allah yang maha tinggi derajatmu, Engkau ya Allah yang maha agung kedudukanmu. Dia meyakini itu, walaupun cuma dia bilang ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Kelihatannya orang tua kita dulu nggak punya amalan aneh-aneh. Amalan cuma dengan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tapi goceng. Ya, kita alhamdulillah atuh aja nungguin proyek gol dulu. Kita ngucapin alhamdulillah kalau ada laku urusan kita, baru alhamdulillah. Orang tua dulu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Udah Kong, udah ini baru 4.500 kurang gopay lagi ini. Udah dulu ya, jangan gangguin, gue lagi wirid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Orang tua tuh, orang tua kita dulu begitu. Kadang amalannya istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah aja udah, nggak pakai al-azim, enggak. Kalau kita mungkin astagfirullahalazim li wali walidayya, panjang banget, wali ashabil huquqil wali, sehari sekali doang. Itu ngikutin imam. Sehari sekali ngikutin imam lagi. Kalau pas lagi sibuk boro-boro ngikutin imam, dia kabur. Allah. Maka dia istighfarnya yakin karena gurunya ngajarin malazimal istighfar. Siapa yang melazim istighfar begini 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 begini, dia ingat aja. Kalimatnya apa? Malazimal istighfar. Enggak ada kalimat malazimal istighfar. Kalimatnya astagfirullahaladzim. Enggak pakai keterangan begitu, dia tahunya siapa yang melazimkan baca istighfar, bakal segala sesuatu yang menjadi kesusahannya diangkat. Amin. Bahkan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dia dikasih harta, kedudukan, nikmat, kebaikan yang tidak disangka-sangka. Amin. Dia begitu pulang dah. Bisa ngomong amin amin 2 kali pulang dia. Oh, udah sampai di rumah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ngapa sih, Mbak? Enggak, saya pengen istighfar aja udah. Tapi 1000. Kita kan? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Quran enggak harus banyak. Sesurah, 2 surah. Ya, misalnya surah Al-Baqarah, Ali Imran gitu. Hah? 5 juz dong berarti. Iya. Iya. Lalu bagaimana kayak Sayyidina Utsman, dalam riwayat Sayyidina Utsman itu habis Isya beliau naik langsung. Sunnatul witri raka'atan. 1 rakaat witirnya. Mana habis subuh? Orang rakaat witir habis Fatihah langsung Alif Lam Mim. Sebelum rukuk minal jinnati wan nas. Ayo dah kita coba di sini. Nah, Masya Allah. Mudah-mudahan barakah. Amin Allahumma amin. Maka baca Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Quran. Ya, maka temani Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi teman Al-Quran sejati dunia wal akhirah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Amin Allahumma amin. Allahumma lakal hamdu bil Quran, wa lakal syukru bil Quran, wa lakal mannu bil Quran, wa lakal fadlu bil Quran. Urzuqna ya Allah hubbal Quran, wa fadlal Quran, wa barakatal Quran, wa karamatal Quran, wa sakinatal Quran, wa dawa'al Quran, wa shifa'al Quran, وهداية القرآن ورحمة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجمعنا معهم واحشرنا في زمرتهم وأدخلنا الجنة بالقرآن العظيم. اللهم ربنا يا الله يا الله يا الله أكرمنا بالقرآن
وارفع درجاتنا بالقرآن وادفع بلاءنا وادفع عني البلاء بالقرآن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. وهذا مني. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.